Perkenalkan, nama saya Alda Anggraini dengan NPM 2212-011-005. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum pengangkutan jalan dan subjek hukum pengangkutan kereta. Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan pengangkutan jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa pengangkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana pengangkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pengangkut pada pengangkutan jalan adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan dengan memungut bayaran. Contoh perusahaannya itu ada Perum Damri, Kopti Jaya, CV Tripan Kilat, PO Putra Remaja. Selanjutnya adalah subjek hukum pengangkutan kereta api, yaitu undang-undang yang mengatur tentang perkereta-apian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Pengangkut adalah penyelenggara sarana perkereta-apian umum, wajib memiliki izin usaha dan izin operasi dan pemerintah. Badan usaha penyelenggara sarana perkereta-apian adalah PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero mengangkut penumpang yang memiliki karcis dengan menggunakan kereta, pengangkutan penumpang barang menggunakan gerbang dengan memperhatikan keselamatan dan fasilitas penumpang. Baik, di sini ada subjek hukum pengangkutan kapal laut atau perairan. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan kapal laut atau perairan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pengangkutan di perairan, ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta kepulauan dan perairan di pedalamannya. Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Selanjutnya ada subjek hukum pengangkutan udara. Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan udara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan yang mengangkut menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Sekian, terima kasih. Objek hukum pengangkutan tenaga pengangkut, alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis, alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir, alat pengangkut perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda, sedangkan alat pengangkut udara disebut pesawat yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot bukanlah pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. Selanjutnya ada objek hukum pengangkutan muatan. Objek hukum muatan sering juga disebut barang bawaan, adalah segala sesuatu yang dimuat ke dalam suatu alat angkut, baik itu kendaraan darat, laut maupun udara, dengan tujuan untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Muatan ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat diraba dan dilihat, seperti barang dagangan, hasil panen, hewan, ternak, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda seperti hak atas barang, informasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada objek hukum biaya pengangkutan. Mengacu pada hak dan kewajiban yang timbul terkait dengan pembayaran biaya pengangkutan barang atau orang di satu tempat ke tempat lain. Biaya pengangkutan ini menjadi objek perjanjian atau penumpang yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban terkait biaya pengangkutan. 1. Pihak pengangkut berhak menerima pembayaran biaya pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan berkewajiban mengangkut barang
atau orang dengan selamat sampai tujuan. Pada pihak pengirim atau penumpang berhak mendapatkan layanan pengangkutan yang sesuai dengan perjanjian dan berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan perjanjian. Perkenalkan, nama saya Syafa Purwikantari dengan NPM 22120110012. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum dokumen. Objek hukum dokumen ialah perjanjian pengangkutan pada asas yang tidak tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan yang dikarenakan ada dua jenis muatan yang diangkut dalam dokumen tersebut. Maka dua jenis dokumen pengangkutan yaitu yang pertama, dokumen pengangkutan penumpang yang disebut kartis penumpang untuk pengangkutan jalan dan perairan, tiket penumpang untuk pengangkutan udara. Kemudian yang kedua adalah dokumen pengangkutan barang yang disebut surat pengangkutan barang untuk pengangkutan jalan. Dokumen muatan tersebut untuk pengangkutan perairan yang sudah diatur dalam KUHD Indonesia yang disebut konsumen.